Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang yang barokah, dan tentu nikmat dan karunia yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan sungguh nikmat kita bisa melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah secara tepat waktu, karena sholat 2 rakaat sunnah, sholat fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan niat kita untuk taat kepada Allah, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan dimasukkan ke jannahnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan, barangkali juga pernah saya bahas, tetapi saya kira ini topik yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini, yaitu keberkahan, atau kita membahas soal tentang barokah. Apa sih berkah atau barokah itu, dan bagaimana cara kita untuk mencapai keberkahan itu, dan kemudian apa ciri-ciri ketika hidup kita penuh keberkahan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, kata berkah sering kita dengar dan kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak jarang berkah juga menjadi doa ya, yang kita panjatkan. Kita selalu dalam doa kita memohon kepada Allah agar hidup kita penuh keberkahan. Tetapi apakah kita mengerti, memahami arti dari keberkahan itu sendiri? Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, makna berkah menurut bahasa, jadi dari aspek kebahasaan, berkah berasal dari bahasa Arab barokah, yang artinya nikmat. Ini menurut Kamus Al-Munawir, terbit tahun 97, halaman 78. Kemudian istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubarok atau tabaruk. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, terbitan tahun 2008, halaman 179, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, berkah atau barokah adalah bertambahnya kebaikan. Ini sesuai dengan ensiklopedia tasawuf halaman 79. Kemudian para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Nah, berkah itu sendiri dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi adalah semesta, ya, simbol semesta yang melingkupi hidup manusia. Ya. Semua yang terdapat di langit dan di bumi, mulai dari air hujan, tumbuhan, hewan,
dan segala macam sumber-sumber kehidupan telah Allah limpahkan kepada manusia. Untuk itu keberkahan ini berarti bahwa memang Allah memberikan nikmat berupa segala materi yang dibutuhkan oleh manusia. Dan kemudian berdasarkan surat Al-A'raf ayat 96 tadi dapat dipahami jika keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan bertakwa. Jadi selalu kuncinya adalah imtak ya, iman dan takwa. Lalu bagaimana ciri orang yang merasakan hidupnya penuh keberkahan? Kita kembali mengacu kepada Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa indikator atau tanda-tanda orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya sesuai dengan kriteria Al-Qur'an, antara lain yang pertama, merasa nikmat dalam beramal soleh. Ini mulai harus kita perhatikan betul ya. Merasa nikmat dalam beramal soleh. Jadi ketika melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan, dia merasa nikmat, bukan sebagai suatu beban, tapi merupakan suatu kenikmatan. Ya, sesuai dengan surat Al-An'am ayat 125, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa keberkahan hidup dari Allah salah satunya adalah dengan merasakan nikmat iman dan Islam. Saya selalu dalam pengantar setiap tausiah selalu menegaskan, bahkan karunia yang paling agung, yang paling besar dalam hidup kita ini adalah iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Merasakan nikmat Islam dan serta menikmati dalam beribadah. Jadi kenikmatan dalam beribadah dengan dada yang lapang artinya ya lega gitu. Dia merasa lega tanpa tekanan, melainkan mendapatkan kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Itu jadi pertama ketika atau manakala kita hidup kita penuh keberkahan. Kemudian yang kedua, konsisten atau istiqomah dalam kebaikan. Dalam surat Al-Imran ayat 101 Allah berfirman, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang yang dalam hidupnya penuh dengan keberkahan, maka dia akan menjalankan kebaikan tersebut secara konsisten sampai akhir hidupnya, sampai ajal tiba. Salah satu kebaikan yang kita bisa lakukan dengan mudah dan konsisten adalah bersedekah. Nah, ini kontekstual dengan apa yang sudah saya lakukan selama 6 tahun lebih ini ya, menggerakkan ya sedekah berjamaah ya dalam naungan warung sodakoh ya, alhamdulillah masih eksis sampai 6 tahun ini ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, selalu sabar menghadapi ujian. Nah, kemarin topiknya tentang kesabaran ya. Nah, ternyata sabar dalam menghadapi ujian adalah salah satu bentuk keberkahan. Jadi ini bisa kita cek dalam diri kita sendiri. Kalau kita dalam menghadapi ujian ini ternyata nggak sabar, berarti hidup kita keberkahannya kurang, maka harus kita kejar. Caranya adalah ya kita belajar sabar supaya hidup kita makin berkah. Ini nasihat untuk diri saya sendiri ya. Dalam surat Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi dengan keberkahan dari Allah SWT, maka orang-orang tersebut akan mudah untuk bersabar dalam menghadapi berbagai ujian. Ini digambarkan ribat ya, ribat itu ketika terjadi perang itu ya, jadi di perbatasan dengan penuh kesabaran, kalau dalam bahasa militer itu patroli, dalam arti standby di tempat dengan penuh kesabaran ya, musuh kapan datangnya kita nggak tahu tapi tetap berada di tempat, di pos-pos perbatasan, ini namanya ribat ya. Kita sabar menghadapi situasi apapun yang terjadi. Jadi dalam ujian dan kebahagiaan ya, dalam kebahagiaan atau kesulitan. Jadi ujian ini bisa berupa kebahagiaan dan bisa juga berupa kesulitan. Sehingga segala sesuatu dengan ikhlas kita hadapi. Senang kita juga
alhamdulillah, enggak. Kemudian ketika kita mendapatkan kesusahan ya kita harus bersabar. Jadi setidaknya jika kita dapat merasakan indikator tersebut, maka secara pribadi atau individu boleh disebut hidupnya penuh keberkahan. Namun demikian, setiap pribadi tentu akan merasakan keberkahan hidupnya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, tentu saja ya, karena setiap orang itu kan menghadapi kehidupan secara unik. Artinya ya masing-masing sesuai dengan apa yang dihadapi, apa yang dia nikmati ya. Tetapi ini adalah satu gambaran secara umum bagaimana di dalam kehidupan ini kita meraih keberkahan ya. Nah, untuk menambah keberkahan dalam hidup maka sedekah menjadi salah satu kuncinya ya. Ini sekali lagi ya, saya sangat bersyukur bisa mengajak teman-teman ya, dulu sampai 200 lebih donatur ya. Nah, sekarang susut menjadi kurang lebih 150, nggak apa-apa. Itu masih alhamdulillah ya, kita bisa terus mengajak orang kepada kebaikan ya. Dan dalam persahabatan, dalam silaturahim itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya mengajak teman saya tidak sekedar untuk keuntungan saya dan teman saya itu untuk terus menjalin silaturahim, tetapi dampaknya bermanfaat bagi orang lain, yaitu para mustahik ya, yang menerima sedekah itu ya, berupa nasi bungkus ya, yang saya kelola adalah nasi bungkus. Nah, kemudian setelah sedekah kita mengerti bahwa rezeki yang kita terima merupakan salah satu nikmat dalam hidup ini, akan bertambah keberkahannya jika kita membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Ini dalil-dalil tentang bagaimana sedekah ini ya, ketika kita memberi makan orang lain ya, dalam konteks makan itu dalilnya luar biasa. Betapa Allah sangat bangga dan senang kepada orang-orang yang bersedekah dengan memberi makan orang lain. Ini dalilnya banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi teman-teman sekalian ya, alhamdulillah ini anak saya di Jepang, Astri Fatimah Ramadina sedang menonton. Saya senang sekali ini, walaupun nongolnya di ujung tausiah saya ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, mari kita terus berburu keberkahan. Selamat mencari keberkahan dan gapailah makna berkah dalam hidup. Ini adalah closing yang saya sampaikan dalam tausiah pagi ini. Jadi selalu kita refresh, kita segarkan kembali ya, karena saling mengingatkan dalam kesabaran dan ketakwaan ini adalah tugas kita ya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr itu, kita terus saling menasihati. Pertama menasihati diri sendiri, dan kemudian mudah-mudahan nasihat itu kalau didengar orang lain itu kemudian melaksanakannya, kita dapat amal jariah. Begitu ya kira-kira ya, tali temalinya, benang merahnya seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan terus kita istiqomah dalam kebaikan, beramal soleh, karena yang kita kejar adalah keberkahan dalam hidup ini. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.